Assalamualaikum sahabat kuliner, apa kabar? Senang sekali saya menjumpai Anda lagi. Kali ini dengan resep yang beda banget dari biasanya. Biasa aja sih kita bikin lemper ayam, tapi tampilannya nggak dibungkus daun pisang lagi. Kali ini saya mau goreng. Jadi lempernya tuh dipanir kemudian digoreng sehingga dia akan tampil baru dan kita bisa sajikan untuk jualan kita tuh lebih baru lagi, nggak bosen yang itu-itu aja. Padahal sama tapi tampil beda dengan sentuhan sedikit saja. Nah, bahannya seperti biasa sih, pakai tepung beras ketan. Nanti kualitasnya bisa pilih yang paling bagus, tergantung harga jual lah ya. Karena kualitas beras ketan itu macam-macam. Ada yang ketan Paris tuh paling mahal ya, bagus, bulirannya panjang-panjang. Beda dengan beras ketan biasa yang biasanya tuh bulirannya bulat-bulat. Tapi sebelumnya saya akan bacakan dulu pertanyaan dan komen yang ada di video yang lalu ya. Pada resep nasi mandi ya. Kemarin ada yang nanya, tandanya nasi mandi jadi kayak gimana? Katanya dicium aja, kalau wangi berarti dia sudah mandi. Oh iya benar juga sih. Oke, baik, ini ada pertanyaan dari Siti Nur Korea 3938. Terima kasih, pertanyaannya adalah kalau nasinya pada patah pas diaduk, itu kenapa ya? Aduh, ini pertanyaan bagus banget ya. Karena saya pernah juga mengalaminya dan saya langsung konsultasi pada produsen, bukan produsen sih, ini berarti penjual ya. Penjual beras basmatinya, karena khusus beras basmatinya itu. Kebetulan saya konsultasi dengan ownernya yang di dekat rumah saya ini, ada namanya Cairo Food ya. Ini terima kasih, saya udah dikasih tahu. Ternyata beras basmati itu ada beberapa macam. Ada yang harus diperlakukan khusus, jadi nggak boleh diaduk justru gitu supaya nggak patah. Jadi masaknya tuh harus didiamkan, seperti kita ngeliwet kali ya. Kalau ngeliwet kan nggak diaduk-aduk, didiamkan saja kayak gitu. Beda banget dengan beras basmati lainnya yang kalau kata saya namanya abukas kalau nggak salah ya. Kalau yang tadi patah-patah tuh saya lihat mereknya Dawat ya. Saya persis-persisnya tuh nggak ngerti banget sih ya, tapi saya pakai yang abukas itu diaduk aman gitu. Jadi bukan salah kita mengaduk menjadi dia patah-patah nasinya atau berasnya, tapi karena emang jenis berasnya yang berbeda-beda. Jadi tetap semangat ya kalau ketemu yang kayak gitu. Patah saya juga sedih tuh waktu itu, kok jadi menir ya. Menir tuh beras patah-patah, kalau bahasa Jawanya menir. Seperti itu ya Mbak ya. Oke, sekarang yang ada lagi komen, ini komen ya. Dari Jayamata ASMR. Halo juga mantul, salam halo juga mantul. Salam kenal dari Arab. Halo kali masuknya ya. Salam kenal dari Arab juga. Saya keturunan Arab. Katanya sih nenek moyang saya tuh seorang pelaut gitu. Jadi dia berlayar dari Arab menuju ke Indonesia, akhirnya mendarat di sini. Turun temurun jadilah saya gitu. Senang sekali bisa ketemu dan terima kasih sudah komen di channel YouTube saya. Baik, kalau gitu saya baca lagi nih dari Juju Juwaria 6248. Cinta gitu ya, jantung hati. Aku juga di Abu Dhabi dan di sana ada nasi biryani, nasi makbus dan lainnya khas Timur Tengah. Terima kasih sudah berbagi pengetahuan ya. Kayaknya banyak banget ya jenis-jenis nasi, tapi rasanya mirip-mirip, mungkin bumbunya sedikit aja bedanya. Baik, terima kasih. Satu lagi dari Dapur Murni 19162. Mantap nih resepnya Bu Fan, jadi ingin buru-buru nyoba resepnya. Selamat mencoba ya, jangan-jangan sudah dicoba. Insya Allah resepnya semua sudah ditakar dengan takaran yang pas supaya jadi nasi biryaninya tuh endulse banget. Oke, dan di hadapan saya ini sudah tersedia bahan-bahan untuk membuat lempernya. Yuk kita lihat satu-satu. Bahan yang digunakan adalah beras ketan yang direndam ya, rendamnya boleh sampai 2 jam.
Kemudian ada santan kental, daun pandan, dan garam. Nanti ini dimasak dulu. Lalu untuk bahan isinya ada daging ayam yang sudah direbus kemudian disuir-suir, bawang merah, bawang putih, kemiri, kencur itu sudah dihaluskan ya, jadi bumbu halus di satu mangkok itu. Kemudian kita siapkan juga gula garam, lada, vetsin atau chicken powder. Kemudian ada santan kental juga ya untuk mematangkan. Ini beras yang sudah direndam kita tiriskan. Lalu kita kukus pada kukusan yang sudah beruap banyak. Kita kukus sampai dia panas kepul-kepul ya, kira-kira tuh sekitar 15 menit. Nah, sementara ngukus ketan, kita masak santannya ya. Santan bersama dengan garam dan daun pandan. Sama garam dan daun pandan. Kita masak sampai mendidih. Jangan lupa selalu diaduk untuk menghindari santan pecah. Nah, sampai dia mendidih sempurna, lalu kita matikan apinya, sisihkan. Ini panas-panas, disiramkan ke ketan yang panas juga. Nah, ini sudah panas, kepul-kepul gitu. Saya akan angkat. Ke sini ya. Nah, ini saya akan pindahkan ya ke wadah sini supaya lebih mudah pas disiram santannya nggak sampai menghilang. Lalu kita tuangkan santan panas. Ingat ya, ini harus panas dan panas supaya matang sempurna. Karena kalau salah satunya dingin, itu ketannya biasanya malah ngeletis. Nah, kita aduk rata sampai semua santan terserap habis. Nah, ini sudah jadi aron ya, jadi aron nasi ketan. Terus kita kembalikan lagi ke kukusan. Balik lagi ke sini. Kemudian kita kukus lagi selama kurang lebih setengah jam. 20 menit itu juga biasanya sudah matang. Kita tuang dulu sedikit minyak untuk menumis. Lalu kita panaskan. Tumis bumbu halus. Sampai wangi gitu ya.
Kemudian dimasukkan ayam suwirnya. Kita kasih bumbu dan santan ya. Gula, kaldu bubuk, garam, dan lada. Nah, urutan bumbu-bumbu nih bebas ya, nggak harus urut kayak baris gitu, yang penting semua masuk. Kalau dirasa suiran ayamnya besar-besar, bisa dicop dulu gitu ya supaya lebih halus. Nah, ini sampai kering seperti ini udah ya, cukup. Ini bagian yang gosong-gosong nggak usah diikutkan, karena ini emang harus kering bener supaya lempernya lebih awet. Bisa dicop dulu gitu ya supaya lebih halus suwirannya dan lebih mudah digunakan untuk isian lemper. Sebentar aja tuh suwirannya jadi lebih halus. Nah, ini sudah cukup matang ya, kelihatan ketannya mengkilap. Kita buka kukusannya. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita angkat. Siap dibentuk menjadi lemper. Nah, sebelumnya saya pindahkan dulu ke dalam baskom supaya lebih mudah kita kerjanya. Nah, ini saya pasang timbangan, lalu saya ambil satu plastik tahan panas ya, itu kalau beli itu namanya plastik alas gitu. Satu lempernya saya pakai beratnya 50 gram. Nah, nimbang ini biar seragam ya, jadi kalau kita jualan tuh ada standarisasi ukuran. Kita padatkan dulu. Terus dipipihkan, usahakan tidak tersentuh tangan ya, supaya lempernya tidak mudah basi. Lalu ini isian yang tadi sudah kita buat, kita ambil. Nah, isinya biar mantap, jangan terlalu sedikit lah. Lalu kita tangkupkan lagi. Nah, kalau sudah begini tinggal kita siap panir ya. Kerjakan dulu untuk semua ketan yang sudah siap. Bentuknya lonjong. Nah, lemper yang biasanya dibungkus dengan daun, sekarang kita panir ya. Ini kepalanya seperti ini. Celupin dulu. Ini adalah tepung terigu yang dicairkan dengan sedikit air kayak gini aja. Kemudian kita bawa ke panir. Sambil dikepal-kepal seperti ini ya. Kita kumpulkan. Kerjakan lagi. Ini dikepal-kepal seperti ini supaya tepung panirnya lebih nempel.
Kita goreng lemper pada minyak yang sudah panas. Gorengnya sebentar saja, tidak perlu terlalu lama ya, karena sebenarnya goreng ini hanya untuk tampilan saja. Lempernya sudah layak makan. Sebentar kita angkat. Isinya oh, isinya melimpah.